Perselisihan dua negara dalam memperebutkan satu wilayah yang sama-sama diklaim, mau tidak mau harus diselesaikan melalui jalur diplomasi damai. Namun jika diplomasi ini tidak membuahkan hasil, maka kekuatan militer suatu negara akan menjadi efek gentar dalam menentukan siapa yang berhak atas satu wilayah. Sering sekali negara-negara kuat secara militer bisa mendikte kebijakan diplomasinya kepada negara yang lebih lemah. Salah satu contoh bagaimana kekuatan militer suatu negara sangat menentukan adalah konflik antara Indonesia dan Belanda terkait wilayah Irian Jaya sekitar tahun 1959 hingga 1962. Pada saat itu, kekuatan alutsista Indonesia yang dibangun secara besar-besaran dalam waktu singkat berhasil membuat nyali Belanda ciut. Bagaimana kisahnya? Kita akan membahasnya dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Dan terima kasih atas supportnya, hingga channel ini sudah mendapatkan penghargaan Silver Play Button Award dari YouTube. Konflik antara Indonesia dan Belanda terkait wilayah Irian Barat muncul ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan wilayah seluruh bekas jajahan Belanda. Termasuk di dalamnya adalah wilayah Papua Barat yang disebut Indonesia dengan nama Irian Jaya. Di pihak lain, Belanda yang masih menduduki wilayah itu menganggap Papua Barat adalah salah satu provinsi kerajaan Belanda dan mempersiapkan kemerdekaan wilayah itu terpisah dari Indonesia. Pemerintah Indonesia jelas-jelas menentang langkah Belanda ini. Berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda terus digulirkan, namun tidak pernah mencapai kata sepakat. Belanda yang didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa merasa di atas angin. Tidak hanya itu, Belanda juga membangun kekuatan militernya di wilayah ini. Bahkan pada tahun 1960, militer Belanda mengirimkan kapal induk Karel Doorman yang mengangkut 12 jet tempur Hawker Hunter F6, 12 unit pesawat tempur Neptune, dan helikopter. Kapal induk ini juga dilindungi oleh banyak kapal perang Belanda, termasuk 2 unit kapal perang kelas destroyer. Selain itu, militer Belanda juga sudah mengoperasikan 4 unit pesawat angkut C-47 Dakota di Papua Barat. Kekuatan alutsista ini jelas lebih kuat dari militer Indonesia, yang kebanyakan alutsistanya adalah bekas pakai Belanda ketika Indonesia merdeka. Ketika itu, militer Indonesia hanya memiliki beberapa unit pesawat tempur P-51D Mustang dan kapal perang peninggalan Belanda. Belum lagi fakta bahwa negara-negara besar seperti Amerika, Australia, dan mayoritas negara Eropa mendukung Belanda. Kondisi ini jelas membuat Belanda di atas angin dan terus tidak peduli atas tuntutan Indonesia atas wilayah Irian Jaya. Pihak Indonesia sendiri sadar kalah dari kekuatan militer, sehingga berupaya mencari bantuan dari pihak luar. Indonesia pada awalnya meminta bantuan dari Amerika, namun ditolak karena Amerika sendiri mendukung Belanda. Tidak mau pasrah, Indonesia mencari bantuan dari musuh bebuyutan Amerika, yakni Uni Soviet. Pada bulan Desember 1960, Jenderal Ahab Nasution pergi ke Moskow dan berhasil mengadakan perjanjian jual beli alutsista buatan Uni Soviet senilai sekitar 2,5 miliar dolar. Indonesia memborong puluhan helikopter, 30 unit pesawat tempur MiG-15 Fagot, 49 unit pesawat tempur buru sergap MiG-17 Fresco, 10 unit pesawat tempur buru sergap MiG-19 Farmer, 20 unit pesawat tempur pemburu supersonik MiG-21, 12 unit kapal selam Whiskey, puluhan kapal perang kelas Corvette, dan 1 unit kapal perang penjelajah kelas Petlov yang kemudian diberi nama KRI Irian. Tidak hanya itu, Indonesia juga membeli 22 unit pesawat bomber ringan Ilyushin IL-28, 14 unit pesawat bomber jarak jauh Tu-16, dan 12 unit pesawat bomber Tu-16 versi maritim yang dilengkapi dengan rudal anti kapal AS-1 Canal. Tidak ketinggalan, Indonesia membeli 26 unit pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan 6 unit pesawat angkut berat jenis Antonov AN-12B yang semuanya adalah buatan Uni Soviet. Pembelian banyak alutsista gahar dari Uni Soviet ini membuat kekuatan militer Indonesia menjadi militer terkuat di Asia bagian selatan. Selain itu, dukungan Uni Soviet ini juga membuat posisi tawar Indonesia semakin naik mengimbangi Belanda yang didukung Amerika.
Kehadiran 20 unit pesawat tempur supersonik MiG-21 di Indonesia jelas membuat Belanda takut. Hal ini karena 12 unit pesawat tempur Hawker Hunter F6 milik Belanda kalah telak. Jelas jet tempur Hawker Hunter bukan lawan sepadan bagi pesawat tempur MiG-21 Indonesia, apalagi jumlahnya lebih banyak. Belum lagi pesawat tempur MiG-21 Indonesia kala itu dilengkapi dengan rudal peperangan udara canggih Vimpel K-13 Atoll. Nah, jika pesawat tempur Indonesia ini datang dan menantang, jelas pesawat tempur Belanda ini akan kalah total. Dan tentu saja sangat memalukan bagi Belanda kalah dari negara bekas jajahannya yang baru saja merdeka. Selain pesawat tempur MiG-21, pesawat bomber jarak jauh Tu-16 juga membuat takut Belanda. Apalagi bomber ini dilengkapi dengan rudal anti kapal AS-1 Cannel yang mampu menenggelamkan kapal-kapal perang Belanda. Dan Belanda sangat sadar bahwa bomber Indonesia ini menjadikan kapal induk Karel Doorman milik Belanda sebagai target utamanya. Jika bomber ini berhasil mengendus keberadaan kapal induk Belanda ini, maka hanya beberapa unit rudal anti kapal AS-1 Cannel saja sudah cukup ditembakkan untuk menenggelamkan kapal induk andalan Belanda itu. Dan jika kapal induk ini tenggelam, maka pesawat tempur Hawker Hunter dan Neptune milik Belanda jelas akan lenyap karena bermarkas di kapal induk tersebut. Jelas keberadaan bomber Tu-16 Indonesia ini membuat Belanda takut hingga akhirnya Belanda mengungsikan kapal induk tersebut ke wilayah Australia. Meski saat itu Belanda belum mengetahui secara persis kekuatan militer Indonesia, isu-isu pembelian banyak alutsista Gahar dari Uni Soviet sampai juga ke telinga pihak Belanda, terutama ketika pesawat mata-mata milik Amerika terbang dan mengambil foto Lanut Iswahyudin Madiun yang berisi deretan pesawat tempur MiG-21 dan bomber Tu-16 buatan Rusia. Foto-foto itu juga disampaikan Amerika ke Belanda, membuat Belanda benar-benar sadar bahwa kekuatan mereka sudah kalah jauh dari kekuatan militer Indonesia. Sebenarnya pesawat tempur MiG-21 dan pesawat bomber Tu-16 milik Indonesia belum beroperasi optimal dan masih ditempatkan di Madiun jauh dari Palagan Irian Jaya. Namun hanya menunggu waktu, alutsista canggih di masanya itu akan digeser dan menjadi momok menakutkan bagi Belanda. Belanda dan Amerika sebagai sekutunya berada pada posisi yang tidak menguntungkan dengan kehadiran alutsista buatan Uni Soviet ini. Amerika yang awalnya mendukung penuh Belanda mulai berbalik arah karena takut Indonesia semakin dekat dengan Uni Soviet. Apalagi ketika itu, Amerika dan Uni Soviet sedang terlibat dalam perang dingin, di mana jika Indonesia menjadi sekutu Uni Soviet akan merugikan Amerika. Amerika akhirnya mendesak Belanda untuk menyerahkan wilayah Irian Jaya kepada Indonesia. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, Irian Jaya benar-benar diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Jadi kalau ditelusuri, sejatinya pesawat tempur MiG-21 dan pesawat bomber Tu-16 dengan rudal AS-1 Cannelnya tidak pernah diturunkan menghadapi Belanda di konflik Irian Jaya. Hal itu karena Belanda sudah takut duluan dan akhirnya menyerah di meja perundingan. Belanda benar-benar sadar mereka akan kalah dan malu besar jika tetap nekat menghadapi militer Indonesia kala itu. Nah, dari kejadian ini, kita belajar bahwa kekuatan militer akan menaikkan posisi tawar satu negara di atas meja perundingan. Dengan kata lain, kekuatan diplomasi suatu negara akan dipengaruhi oleh kekuatan militer yang membackup di belakangnya. Belanda yang pada awalnya memiliki militer lebih kuat dan mendikte Indonesia, akhirnya tunduk dan menyerah setelah Indonesia menambah kekuatan militernya secara besar-besaran. Meskipun pesawat tempur MiG-21, bomber Tu-16 Badger, kapal selam Whiskey Class, dan kapal perang KRI Irian tidak pernah terjun perang langsung melawan Belanda, kehadirannya membuat posisi diplomasi Indonesia semakin hebat. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi militer Indonesia saat ini? Bisa dikatakan kekuatan militer Indonesia belum cukup kuat untuk menjadi kekuatan di kawasan. Maka dari itu, kita dorong pemerintah agar memperhatikan dan menambah kekuatan militer Indonesia, agar posisi tawar diplomasi Indonesia di dalam banyak isu dunia semakin diperhitungkan.
Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel Analisis Militer ini. Terima kasih.